Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita masih dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari teman kita, Mas Anang. Apa sih ciri-ciri daripada orang yang terkena gangguan jin? Nah, ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan jawabannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa kita hidup di dunia ini selalu berdampingan, ya. Ada dunia nyata, ada dunia tidak kasat mata. Jadi kita yakini juga pasti ada gangguan-gangguan dalam kehidupan kita yang kadang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung dengan bangsa jin. Dan apa saja ciri-ciri orang yang terkena gangguan supaya tepat penanganannya dan bisa segera diatasi. Gangguan yang pertama ini dari emosional kita, ya. Yang pertama itu ada bawaannya pingin marah terus, ya. Ada tidak ada sebab pinginnya marah terus. Kadang-kadang pasangan kita ataupun keluarga kita terkena imbasnya. Jadi marah terus. Kemudian yang kedua, ini sedih berlebihan, ya, sedih berlebihan. Ada sesuatu hal yang sebetulnya itu simple, tetapi kita terus pikirkan dan sampai mendalam. Jadi kita kerja bawaannya sedih, kita di rumah bawaannya sedih, pokoknya serba salah. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu ada perasaan was-was terus dalam kehidupan kita. Jadi was-was, gelisah. Sepertinya. Nah, kata-kata itu yang sering menghantui kita. Kayaknya, ya, kayaknya ada yang bakal datang mau marahin kita dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri gangguan jin yang selanjutnya itu biasanya orang itu mudah tersinggung secara emosional, ya. Jadi perkataan itu sederhana sebetulnya, tetapi kita menanggapinya begitu mendalam, ya. Kita sikapi seolah-olah yang dibicarakan itu adalah selalu diri kita. Jadi tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, sampai dari ketersinggungan itu menjadi bahan pikiran kita. Kemudian suka menyendiri. Hati-hati, ya, suka menyendiri. Baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya, itu sukanya menyendiri, tidak mau bersosial. Nah, ini yang menjadi masalah bagi diri kita juga bagi lingkungan kita. Kemudian ada penyakit yang sudah tahunan, ya, penyakit tahunan, sudah berobat ke dokter ini, spesialis rumah sakit ini, tetapi tidak pernah terindikasi sakitnya itu sakit apa. Nah, itu bisa jadi ciri gangguan jin. Jadi pernah guru saya itu meruqyah orang yang secara medis dia tidak ada gangguan, ya, tidak ada, baik itu gangguan jantung, paru-paru dan sebagainya, itu tidak ada. Kan tetapi kok dia selalu merasakan sakit dalam tubuhnya. Nah, itu bisa jadi.
Kemudian ciri yang selanjutnya, nah ini bagi kaum jomblo nih biasanya itu ada indikasi namanya, istilahnya itu jomblo menahun. Nah, jomblo menahun itu maksudnya gimana? Apakah dia tidak menikah atau seperti apa? Ya memang jodoh itu adalah urusan Allah, perkara Allah. Kan tapi ada memang teman kita yang sudah berupaya untuk menghalalkan seseorang, tetapi selalu ada saja gangguannya. Ya, pernah saya menemukan ada seorang wanita yang dia sudah, kalau tidak salah sudah 4 kali dipinang oleh laki-laki, tetapi tidak ada yang berhasil. Ya, dan itu salah satunya dari gangguan. Dan selanjutnya gangguan atau ciri-ciri gangguan yang sering kita temukan adalah malas beribadah. Nah ini hati-hati bagi kita semua. Kalau sudah malas ibadah, nah ini berarti kita sudah menuruti daripada hawa nafsu ataupun bisikan daripada syaitan. Maka terus upayakan untuk meningkatkan ibadah kita setiap harinya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang selanjutnya itu dia suka melamun, ya, suka menyendiri, ya, masih berkaitan dengan tadi. Kemudian ada ciri secara emosional yang lain, itu sampai ciri gangguan jin atau sihir itu sampai menjadi gila, ya, lupa ingatan atau suka melongo, dan yang sudah parah itu biasanya sudah gila seperti itu, sudah menjadi gangguan jiwa lah begitu. Nah ini harus kita waspadai. Kemudian kalau anak kecil biasanya itu bandel, ya, bandel, sudah diupayakan untuk di pondok pesantren ataupun di sekolahan ataupun privat dan sebagainya, tapi anak ini susah sekali atau sulit sekali untuk kita atur. Kemudian malas, ya, malas. Kalau tadi malas ibadah, ini malas, selalu mager, malas gerak, mau ngapa-ngapain malas, Nah itu hati-hati, ya. Mungkin itu sebetulnya masih banyak sekali ciri-ciri gangguan yang mungkin salah satunya kita rasakan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa nih, ya, salah satunya itu bisa melihat penampakan, ya, mendengar bisikan-bisikan, ya, ayo bunuh diri saja, kamu sudah tidak ada masa depan lagi, bunuh diri saja. Nah, bisikan-bisikan yang seperti itu, ataupun mimpi buruk, ya, mimpi dari jatuh dari ketinggian, melihat makhluk astral yang tidak pernah kita lihat di dunia, ataupun kita dikejar hewan buas, ya, baik itu ular ataupun ya macam-macam hewan buas mengejar kita, terus menghantui kita. Terus tindihan, ya, saat tidur. Pernah nggak teman-teman tindihan, ya, tidak bisa bergerak, bicara tidak bisa, bergerak tidak bisa. Itu yang disebut dengan tindihan, ya, bahasa Jawanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ataupun di akun kami, baik itu di Facebook ataupun di IG. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.